Shalom, salam sehat bagi kita semua Amanginang. Mari kita mendengarkan kembali renungan harian HKBP pada hari ini, Sabtu 4 September 2021, tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari seorang ayah menyuruh keempat anak-anaknya pergi ke hutan untuk melihat sebuah pohon yang besar yang ada di hutan tersebut. Sang ayah menyuruh keempat anak-anaknya pergi di waktu yang berbeda-beda. Anak pertama disuruh pergi untuk melihat pohon tersebut pada waktu musim dingin. Anak kedua disuruh pada waktu musim semi. Anak ketiga disuruh pada waktu musim panas. Dan anak yang keempat, yang terakhir, disuruh pergi melihat pohon tersebut pada waktu musim gugur. Singkat cerita, anak pertama telah pergi melihat pohon tersebut, kemudian dia memberitahukan apa yang dia lihat tersebut kepada sang ayah. Dia kemudian mengatakan, pohon itu ternyata sangat jelek. Pohon itu memiliki batang yang bengkok-bengkok, sangat tidak elok untuk dilihat. Anak kedua juga demikian, dia pergi dan dia memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Kemudian dia berkata, pohon itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Saya senang melihat pohon tersebut karena memberikan pemandangan yang indah. Anak ketiga kemudian pergi dan juga memberitahukan. Dia berkata, pohon itu dipenuhi bunga-bunga yang indah dan yang harum. Daun yang begitu lebat, pohon itu kelihatan begitu indah. Dan anak yang terakhir, anak yang keempat, dia memberikan komentar dan dia tidak setuju dengan ketiga saudara-saudaranya. Dia kemudian mengatakan, kalian salah. Saya melihat pohon itu, pohon yang begitu baik, pohon yang dipenuhi dengan buah-buah apel yang begitu lebat dan yang sudah hampir matang. Demikianlah keempat anak-anaknya melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya dan juga memberikan tanggapan. Setelah mendengar mereka berdebat tentang apa yang mereka lihat, sang ayah kemudian berkata kepada mereka, kalian semua benar, tidak ada yang salah. Hanya saja kalian melihat pohon tersebut di waktu yang berbeda-beda, sehingga melahirkan tanggapan, persepsi yang berbeda-beda. Ayahnya kemudian berpesan kepada keempat anak-anaknya, mulai sekarang, jangan pernah menilai kehidupan ini hanya berdasarkan satu masa sulit saja.
Sebab ketika kamu sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kekecewaan, lihatlah semuanya terlihat tidak begitu baik, tidak begitu indah, tidak begitu menjanjikan. Kalian hanya melihat kegagalan. Kalian hanya akan melihat kekurangan dan kekecewaan. Tapi lihatlah semuanya dalam satu rangkaian. Mulai dari musim dingin sampai pohon tersebut memberikan buah-buah yang baik dan yang lebat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi tersebut kita mau belajar bahwa terkadang dalam kehidupan ini kita tidak boleh terlalu cepat menyalahkan situasi. Tidak boleh terlalu cepat menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Bahkan sampai berkata bahwa kita ini tidak mampu, bahwa kita ini tidak baik, apalagi mengatakan kita ini selalu bernasib sial. Saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap orang itu begitu berharga di mata Tuhan. Setiap kebaikan itu pasti akan melahirkan kebaikan juga. Usaha yang kita lakukan tidak akan pernah mengkhianati kita. Hanya saja terkadang di dalamnya kita hanya melihat satu sisi saja. Hanya melihat ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang dalam keadaan sulit. Terkadang kita melakukan hal-hal demikian di dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menganggap bahwa kita ini tidak layak, kita ini tidak mampu. Apa yang kita perbuat itu sia-sia. Sehingga pikiran-pikiran yang demikian mau membuat kita semakin membuat kita lemah, bahkan membuat kita untuk menyerah. Paulus mengingatkan dalam firman Tuhan hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Walaupun engkau muda Timotius, tapi lihatlah, jangan biarkan orang lain menganggap engkau rendah. Jangan biarkan orang lain menganggap engkau lemah. Tapi lakukanlah semuanya dengan baik. Semakin berusaha, semakin belajar, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lihatlah apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tuhan akan menyempurnakannya di dalam kemurahan. Paulus berpesan kepada Timotius supaya dia jangan menyerah. Apa yang baik telah dilakukan Timotius, tetap lakukanlah. Pelayanan, kebaikan, jangan pernah menyerah. Tetap berjuang demi kebaikan. Paulus kemudian menjelaskan kepada Timotius melalui perikop ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ingatlah, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Besar kecil yang kita perbuat, itu berharga di hadapan Allah. Itu akan tetap diperhitungkan oleh Allah. Walaupun orang menganggap kita hina, walaupun orang tidak pernah berkata terima kasih, walaupun orang tidak pernah mensyukuri kebaikan yang kita lakukan,
Tapi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Tetap lakukan kebaikan. Tetap lakukan kebenaran. Tetap hidup di dalam kejujuran. Berikan pelayanan yang terbaik. Berikan pengajaran yang benar. Berikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Dunia ini terkadang menganggap itu tidak ada apa-apanya. Dunia ini terkadang menganggap itu hanya kesia-siaan. Tapi yakinlah dan percayalah, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua itu akan menjadi sukacita bagi setiap orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita harus berharap kepada Allah, karena hanya di dalam Allah lah terdapat keselamatan. Karena hanya di dalam Allah lah terdapat mujizat dan sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka semangat selalu Bapak Ibu Saudara, tetap berikan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun dunia ini mengatakan itu sia-sia, tapi yakin di dalam Tuhan itu akan berbuah kebaikan bagi kita. Itu akan berbuah sukacita bagi kita, kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Semangat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.